Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu fase yang paling krusial dan jujur aja paling bikin tegang dalam sistem peradilan pidana kita di Indonesia, tahap penyidikan. Dengerin deh kalimat ini. Satu kalimat ini aja udah cukup buat gambarin betapa besarnya tekanan dan rasa takut yang dialami seseorang saat statusnya naik bukan lagi cuma saksi, tapi udah masuk dalam penyidikan pidana yang resmi. Jadi sebenarnya apa sih penyidikan itu? Gampangnya ini adalah proses resmi yang dimulai setelah penyelidik yakin, kayaknya beneran ada tindak pidana nih. Tujuannya ada dua, cari bukti sebanyak-banyaknya untuk bikin kasusnya terang benderang dan tentunya nemuin siapa tersangkanya. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, penyidik itu dibekali kewenangan yang luar biasa besar, yang dikenal dengan istilah upaya paksa. Dan disinilah kekuasaan negara itu jadi terasa sangat nyata, sangat dekat, dan bisa dirasakan langsung oleh seseorang. Isinya apa aja senjata penyidik ini? Wah, macam-macam. Mulai dari menggeledah rumah atau kantor, menyita barang bukti, bahkan sampai menyadap komunikasi kita. Dan puncaknya, yang paling berat adalah menahan tersangka, yang artinya kebebasan seseorang bisa dirampas saat itu juga. Tapi kekuatan sebesar ini tentu ada tapinya kan? Kewenangan ini menciptakan sebuah pertarungan klasik yang fundamental. Di satu sisi ada kebutuhan penegak hukum buat memberantas kejahatan, tapi di sisi lain ada hak-hak dasar kita sebagai warga negara yang harus dilindungi. Nah, ini dia nih inti perdebatannya. Coba kita lihat. Dari sisi penyidik, mereka khawatir kalau semua harus izin pengadilan dulu, misalnya buat menyadap, infonya bisa bocor dan bukti penting bisa hilang. Tapi dari sisi para aktivis HAM, mereka bilang, tunggu dulu, penyadapan dan penahanan itu kan pelanggaran serius terhadap privasi dan kebebasan, jadi harus banget diawasi oleh hakim. Oke, dari semua upaya paksa tadi, ayo kita fokus ke yang dampaknya paling dalam, penahanan. Ini adalah momen di mana seseorang yang perlu diingat statusnya belum terbukti bersalah loh ya, kebebasannya dicabut. Dan tahu nggak berapa lama? Menurut aturan yang baru, penyidik bisa menahan tersangka selama 20 hari. Nggak cukup, jaksa bisa memperpanjang 40 hari lagi. Jadi totalnya 60 hari, 2 bulan penuh. Dan semua ini bisa terjadi tanpa perlu persetujuan dari hakim. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, gimana kalau ternyata penyidikannya keliru? Coba bayangkan, Anda ditahan selama 2 bulan, ternyata di ujung kasusnya dihentikan karena itu bukan tindak pidana atau karena ada kesalahan. Risiko dari penahanan prasidang ini gede banget. Terus, apa semua penyidikan itu pasti berakhir di meja hijau pengadilan? Jawabannya ternyata nggak juga. Ada beberapa jalan keluar lain yang bisa ditempuh. Nah, tabel ini keren banget buat nunjukin evolusi sistem hukum kita. Alasan-alasan klasik buat menghentikan kasus, kayak bukti kurang atau tersangka meninggal, itu masih ada. Tapi, lihat deh yang baru, ada keadilan restoratif dan pembayaran denda. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih modern. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, jalan baru yang paling signifikan ini adalah konsep keadilan restoratif. Fokusnya jadi bergeser nih, bukan lagi soal menghukum pelakunya, tapi lebih ke gimana caranya menyelesaikan masalah antara korban dan pelaku. Jadi, gimana cara kerjanya? Alih-alih lanjut ke pengadilan, penyidik bisa memfasilitasi pertemuan antara tersangka dan korban. Kalau mereka berdua bisa mencapai kesepakatan, misalnya permintaan maaf atau ganti rugi, lalu tersangka menjalankan kesepakatan itu, maka hakim bisa langsung menetapkan bahwa kasusnya selesai dan ditutup secara resmi. Dan untuk urusan transparansi dan kecepatan, ada aturan baru yang bagus banget. Kalau sebuah kasus penyidikan dihentikan, penyidik sekarang wajib memberitahu semua pihak yang terlibat. Mulai dari jaksa, korban, sampai tersangka. Hanya dalam waktu 1 hari. Cepat dan jelas. Jadi, poin pentingnya begini. Penyidikan itu bukan sekedar langkah prosedur biasa. Ini adalah sebuah fase yang pertaruhannya sangat tinggi, di mana kewenangan besar yang dimiliki penyidik itu punya kuasa untuk mengubah jalan hidup seseorang selamanya. Memahami semua proses ini akhirnya memberdayakan kita sebagai warga negara untuk mengajukan pertanyaan yang paling penting. Apakah keseimbangan antara kekuasaan penegak hukum dan perlindungan hak-hak kita semua sudah pas? Sudah berada di titik yang seharusnya? Oke.